Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sudah memutuskan waktunya untuk kita berdiskusi. Nah, sesuai jadwal yang sudah kita susun sebelumnya, besok salah satu jadwal kelas khusus kita akan melakukan sebuah presentasi. Apakah sudah siap? Insya Allah siap Pak. Perlu saya jelaskan bahwa kita ini bukan dalam hal menilai ibu, tapi bagaimana kita nanti membuat diskusi pertama tentang rencana pembelajaran di sistem susun. Saya ingin tahu dulu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan ibu capai nantinya. Di sini kelas 4 tujuan pembelajaran saya memahami isi cerita, lalu membuat gambar isi cerita, lalu menceritakan kembali cerita yang mereka sukai. Jadi nanti ibu pembelajarannya bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. Ada tahap mengaplikasikannya, kemudian juga ada tahap dengan jam pembelajaran yang dalam ya. Baik ibu, untuk tahap memahami kegiatan dalam tahap pemahaman, saya anak-anak bisa mengamati gambar, lalu membaca cerita pendek, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar Pak. Menarik sekali ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti akan melihat gambar yang Ibu tayangkan. Jadi mereka boleh Ibu ajak nanti membaca cerita-cerita pendek. Setelah itu mereka juga Ibu ajak menjawab berdasarkan gambar. Oh, tidak berdasarkan gambar atau cerita yang mereka lihat tadi yang mereka baca tadi. Baik, selanjutnya untuk tahap aplikasi kira-kira apa sih? Di tahap aplikasi di sini saya menyuruh anak-anak membuat gambar berdasarkan isi cerita. Jadi apa yang anak-anak lihat berdasarkan gambar, beliau dapat mengaplikasikannya melalui ceritanya. Nanti akan membuat gambar ya Bu ya, membuat gambar diagram atau alur. Iya. Oke. Apakah nanti anak-anak itu Ibu tugaskan individu atau berkelompok? Saya lakukan di sini dalam aplikasi anak-anak disuruh bekerja kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 orang Pak. Oke. Ini sudah Ibu rancang ya untuk pembelajarannya secara berkelompok. Baik, untuk selanjutnya menatap refleksi, kira-kira apa yang sudah Ibu rancang? Refleksi di sini anak-anak bisa menceritakan kembali cerita yang mereka sukai. Cerita-cerita yang mereka sukai ya berdasarkan pelajaran yang sudah dia dapat di sekolah tadi. Jadi sepertinya seru sekali ya pelajarannya Ibu ya. Nanti dari sekian banyak gambar yang kita tayangkan, kemudian cerita pendek yang mereka baca, mereka bisa nanti menceritakan bagian-bagian yang mereka sukai. Oke. Nah, untuk mengukur kemampuan anak-anak kita nanti dalam proses pelajaran yang sudah disampaikan tadi, nah kira-kira apa evaluasi yang akan diberikan, asesmen yang dirancang? Ya, asesmennya di sini saya menggunakan checklist sederhana Pak. Menggunakan checklist, berarti Ibu sudah menyiapkan instrumennya. Oke. Ini mengamati ya, mengamati anak-anak kita dalam proses pembelajaran yang instrumen sudah disiapkan. Nah, selanjutnya media apa saja yang sudah disiapkan? Media atau alat peraganya saya menggunakan di sini saya pakai buku-buku cerita, lalu gambar-gambar tematik, lalu gambar-gambar kartun dan proyektor. Jadi itu sudah kelas ASEAN dan juga ya Ibu sudah menggunakan media
visual ya, jadi bisa berupa gambar tadi. Kemudian di atas kita, kemudian juga ibu sudah menggunakan teknologi berupa vektor. Kemudian ibu kira-kira dari video itu tadi, ibu sepakat nah kalau kita fokus penilaian nanti ke aktivitas siswa dalam mengaplikasikan gambarnya. Sudah sepakat itu? Siapa? Oke, baik. Jadi besok saya akan fokus mengamati aktivitas dalam mengaplikasikan gambar ya. Sampai ibu besok insya Allah saya akan hadir di kelas kedua. Mudah-mudahan presentasinya nanti dengan lancar. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sis, tadi saya sudah melihat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas dalam rangka observasi kelas ya Bu ya. Alhamdulillah cukup bagus. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melewati observasi tersebut? Alhamdulillah Pak, saya merasa cukup puas meskipun ada beberapa kekurangan yang menurut saya perlu diperbaiki Pak. Iya, bagus sekali. Terima kasih Ibu sudah jujur dengan perasaan Ibu, sudah mau terbuka, dan itu hal yang biasa Ibu. Tentu dalam melaksanakan tugas kita tidak selalu sempurna ya Bu ya. Yang penting kita bisa menyadarinya. Nah, tadi Ibu menyatakan kalau Ibu sudah cukup puas. Nah, kalau bisa Ibu gambarkan kira-kira tantangan 1 sampai 10, kira-kira kepuasan Ibu itu di posisi berapa kira-kira? Saya kira-kirakan meskipun cukup puas, tapi saya antusias untuk mendapatkan nilai 8 Pak. 8 ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu keberhasilan di bagian mana yang sudah membuat Ibu puas itu? Di bagian anak itu bisa mengaplikasikan bercerita melalui gambar. Iya, bercerita melalui gambarnya. Iya, betul sekali. Saya tadi juga melihat bagaimana anak antusias mengamati gambar yang Ibu tayangkan tadi ya Bu ya. Iya, iya. Iya, kemudian Ibu membimbing siswanya untuk mengamati dan menceritakan isi gambar tersebut ya. Terlihat sekali anak sudah antusias. Nah, dari keberhasilan Ibu tadi Ibu juga menyatakan masih ada kekurangannya. Nah, saya ingin tahu kira-kira di bagian mana yang masih menjadi tantangan bagi Ibu dalam pembelajaran tadi. Saya di sini kurang dalam memberikan contoh-contoh sederhana terlebih dahulu sehingga anak bingung dan bimbang dalam menentukan jalan alur cerita tersebut. Ya, terlihat tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi saya bisa memberikan daftar peristiwa saya bisa memberikan daftar pilihan peristiwa. Lalu mereka tinggal memilih mana yang penting-pentingnya saja. Oke, jadi Ibu nanti membuatkan poin-poinnya ya Bu ya, poin-poin peristiwanya. Sehingga anak tinggal memilih mana yang penting di antara yang Ibu berikan tadi. Iya. Oke, jadi sehingga bisa mengurangi kebingungan anak tadi. Iya. Oke, ya itu sudah pas sekali. Kemudian sebentar Ibu, dari saya lihat dulu catatannya. Baik Ibu, untuk sekedar refleksi
untuk pertemuan berikutnya kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi di kelas? Dalam pembelajaran tadi Pak, Iya. saya akan menyiapkan kartu peristiwa. Kartu peristiwa itu berupa lembaran-lembaran yang berupa refleksi mini supaya siswa lebih terarah. Gitu ya Bu ya. Oke, saya setuju sekali. Kalau Ibu berkenan nanti, saya juga bisa membantu memberikan contoh-contoh format pernyataan refleksi untuk kelas rendah ya gitu. Mudah-mudahan Ibu terbantu ya. Saya terbantu sekali Pak, dan terima kasih Pak. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran yang Ibu laksanakan bisa lebih ditingkatkan lagi Bu ya. Demikian mungkin Ibu pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktu. Terima kasih Pak, sama-sama, dan saya bisa termotivasi lagi untuk percaya diri dalam mengajar atas bimbingan dan arahan Bapak.